kerasukan beberapa arwah itu benar-benar dari yang kayak kuntilanak ada, kayak genderuwo ada, kayak pocong ada yang merasuki kakak saya itu. Sampai kita tuh kan ngaji ya, kita ngaji. Dia juga ikutin. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi ini, pengalaman di keluarga. Pas waktu itu lagi ada pengobatan, pas di bulan puasa, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Iya. Itu orang istilahnya berilmu untuk pengen kaya lah inti nama gitu ya. Pesugihan. Dia itu mau berobat ke bapak. Dia pengen dibersihin lah gitu supaya dia tadinya dia niat, cuman entah kenapa dia pengen mundur, cuman dia udah terlanjur. Jadi dia mencari cara untuk gimana cara mengembalikannya lagi gitu. Pas malam Lailatul Qadar itu buatlah ritual. Pas malam itu, pas banget malam Lailatul Qadar, bapak aku sampai pingsan. Dia tuh dilihatin yang namanya, katanya ya ceritanya, Iya. si surga sama neraka itu dia tuh dilihatin. Itu yang apa yang dilihatin bapaknya, Mbak Ai? Iya, yang jadi mediator tuh bapak saya. Oh, yang jadi mediator bapak Mbak Yati. Dia merasa diperlihatkan antara neraka dan surga begitu. Iya. Padahal di aslinya dia pingsan di aslinya. Oh, di aslinya pingsan. Kemudian? Tapi di luar sadarnya dia dilihatkan yang ada yang dikecemplungin lah ke air panas, ada yang lah, ada yang dicelup-celupin kayak teh, yang teriak-teriak, ya mungkin itu yang dinamakan neraka mungkin ya. Ada juga tempat satu indah sekali, banyak bunga-bunga, banyak apa seperti apa namanya teh yang pokoknya indah lah pokoknya inti nama ya. Pokoknya yang indah-indah tapi yang banyak diperlihatkan itu yang siksanya, soalnya kan kita lagi ngobatin yang sesat gitulah ya istilahnya. Pas gitu sampai 2 jam pingsannya. Sampai 2 jam. Tapi dia merasanya berapa jam atau hanya sebentar? Sebentar, dia merasanya cuma sebentar. Padahal dalam kenyataannya dia udah hampir 2 jam. Oh, oke. Terus? Bapak saya sampai nangisnya juga benar-benar nangis, saking takutnya. Oh, ternyata kelakuan kita di dunia itu ternyata benar ada perhitungannya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, saya ngalamin yang sakit itu sebenarnya sakit apa? Itu bukan sakit, itu sengaja. Kan dia itu pengen kaya. Jadi pengen kaya, dia pesugihan. Yang pengen kaya atau pesugihan itu siapa? Yang melakukan ritual? Yang tamu. Oh, tamunya. Tamu ke bapak. Tamu ke bapak minta diobatin sama bapak saya gitu. Jadi minta pencerahan supaya dijauhkan lagi gitu, karena katanya kalau itu disamperin terus. Kalau kita belum sanggup disamperin terus. Lalu nggak tahu ya. Kalaupun itu kan ada orang yang pengen melakukan ritual pesugihan kan, lalu kenapa yang menjadi mediatornya kok bapak? Nggak tahu itu ininya, jadi dengan sendirinya.
Lah, iya maksud saya kan kalau yang jadi mediatornya istilahnya saya apa ya? Harusnya harusnya itu ya, harusnya kan yang si tamu ya. Iya kan begitu. Iya, Ya, seharusnya itu, kan kalau tapi entah entah kenapa itu yang diperlihatkan itu ke bapak saya. malahan lah nanti tamunya apakah nggak bingung malahan itu? Justru tamunya malah jadi insaf loh. Loh, iya maksud saya kan kan seharusnya yang merasakan kan tamunya kan. Lah, Iya. ketika si bapaknya kan yang diminta tolong istilahnya kan gitu kan. Diminta Hmm. tolong kok malah pingsan kan otomatis dia bingung kan. Duh, kok malah pingsan Enggak kan gitu. gini, enggak gini. Jadi setelah kejadian itu, Hmm. istilahnya bapak saya itu seperti kayak kerasukan. Hmm. Kerasukan dia seperti kayak karuhun lah gitu ya, masuk ke raga dia. Dia Hmm. menjelaskan apa yang terjadi. Hmm. Nah, sampailah jadi dinasehatin tapi bukan sama bapak saya. Jadi bapak saya kena kerasukan arwah, bukan arwah sih, karuhun gitu. Karuhun itu apa ya? Karuhun itu apa ya, sesepuh, sesepuh. Tersebut. Oke, Heeh. jadi yang dimasuki bapaknya, kemudian si tamu Mm-mm. yang meminta istilahnya ritual itu melihat seperti itu dia bagaimana? Maksudnya apakah dia takut minta tolong atau malah dia diem di situ atau gimana? Ada berapa orang di situ? Banyak sih, Oh banyak. lima orang, ada 5 orang. Oh 5 orang. 5 orang itu yang 3 orang itu keluarga. Keluarga, Maksudnya keluarga bapak atau keluarga tamu? keluarga tamu 2, keluarga bapak 3. Oh, oke oke. Berarti masih bisa terkondisikan, maksudnya kan Iya, begitu. Kalau terkondisikan, hanya masih bisa kalau hanya terkondisikan. 2 orang kan otomatis kalau satunya pingsan ataupun kenapa-napa Ya otomatis enggak yang lah. satu bingung. Iya kan Ya dia enggak. panik kan, otomatis kan begitu. Dia mau mau Iya, iya. melakukan apa gitu loh. Maksud saya gitu. Iya, Oke iya, berarti masih terkondisikan. oke oke. Ada lagi? Ada satu cerita, tapi saya suka sedih kalau nyeritain itu. Gimana gimana? So- Mungkin bisa Soalnya jadi gini ya, uh, ini cerita keluarga saya sendiri. uh, Eh, tepatnya di kakak. di kakak. Mm-mm. Kakak saya itu ikut sama suami kerja ke tempat kerja. Uh. Gak taunya si yang punya tempat itu mungkin dia ini pesugihan mungkin ya, Apa? pesugihan mungkin. Yang suaminya? Bukan yang ininya, apa, dunungannya. Bosnya? Apa sih, apa, siapa tuh, bosnya. Bosnya, bosnya si Mm-mm. suami ya. Nah, Terus suatu ketika kakak saya itu jatuh di mesannya sampai tidak sadarkan diri di mesan itu maksudnya di tempat nah, kerja. oh di tempat kerja mesan. Oke Mm-mm. oke oke. Mm. Terus Kan tinggal di sana. Udah itu eh dibawalah pulang ke rumah karena tidak sadarkan diri kan kakak saya itu. Tapi suaminya masih di sana, masih kerja. Kakak saya dibawa pulang aja. Kakak saya setelah jatuh, dia tuh kurus, sakit lah intinya mah. Suatu ketika pas lagi di sana, penjaga adik dari bosnya itu bermimpi ke suami kakak saya, bilang gini, udah keluar aja kerja dari sini. Kenapa? Aku ngimpi loh. Ngimpi apa? Ngimpi anak dan istri bapak mau apa disebutnya teh? Mau ditumbalin. Mau ditumbalin. Masa iya bener, mimpi aku jarang salah loh. Tapi si suaminya itu nggak nurut karena dia butuh kerja teh ya.
dia tetap aja kerja. Sampai akhirnya kakak saya tuh sakit parah banget Heeh. sampai Kakak berarti kering. bukan si suaminya ya, berarti Bukan, kakaknya Mbak bukan. itu kan Ya, cewek. kakak saya sendiri. Terus Sampai sakit parah. Ya udahlah, suaminya pulang. mm, Si kakak saya itu bener-bener yang namanya kerasukan beberapa arwah itu bener-bener dari yang kayak kuntilanak ada, kayak genderuwo ada, kayak pocong ada yang merasuki kakak saya itu. Sampai kita tuh kan ngaji ya, kita ngaji. Dia juga ikutin, bisa ngikutin. bisa ngikutin. Dia bilangnya gini, Tapi lu dia ngapain? sadar Enggak, dia nggak sadar. karena Lu kerasukan itu ya. lu ngapain senang ngaji kayak gitu? Aku juga bisa. Iya. Kalau kita baca Yasin, dia juga baca Yasin. Kalau Ya, apa kita yang di gitu. pas suatu ketika pas parah-parahnya, ya kita juga jengkel juga ya kalau terus-terusan kayak gitu. Manggil lah Ustadz. Udah manggil Ustadz, ternyata bener kakak saya itu udah dipindahin si ininya ke Gunung Padang. Jiwanya Iya, dipindah ke Gunung Padang. Terus kemudian Ya setelah itu sama si Ustadz itu diambil lagi ya ininya, ruhnya dimasukin lagi ke badan kakak saya. Alhamdulillah bisa ya. Cuman setelah itu kakak saya nggak bisa ngomong sama sekali, mulutnya langsung terkunci. Jarak 2 hari meninggal. Astagfirullah, 2 hari meninggal. Tapi alhamdulillahnya pas akhir-akhir mau meninggal dia masih bisa, pas kan dia mulutnya tuh dikunci ya, gak bisa ngomong. Pas dia mau meninggal, dia dengan lantangnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang membuat saya terharu. Itu kalimat thayyibah. Iya. Dakhalal jannah, masuk surga. Iya. Amin, amin, amin. Semua orang, gak ada yang nangis. Mereka yang ada di rumah semuanya nangis karena bangga ya. Pada saat itu mulutnya lagi dikunci, tiba-tiba dia bisa mengucapkan kalimat itu. Jarang kan? Iya, jadi ya sedih, ya bangga, ya senang. Karena sedihnya karena kehilangan, bangganya karena bisa mengucapkan itu. Gitu loh. Soalnya ya, sangat gimana, sesuatu yang nggak bisa seperti itu. Oke. Ya, itu dalam waktu berapa bulan itu? Apanya? Istilahnya tersiksanya itu loh. Gak lama sih, cuma 1 bulan. 1 bulan. hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan itu lama loh ya, tersiksa itu. 1 bulan, cuman yang parah bangetnya 1 minggu yang nggak bisa apa-apanya. Tapi udah pernah dibawa ke medis gitu, ke rumah sakit? Udah. Itu katanya kenapa? Dibawa ke medis itu ceritanya cuma lambung saja sama mama. Lambung sama mama dikasih obat, tapi iya, biasa. Nggak ngefek. Nggak. Kalau abang tahu, badannya itu seperti kelelawar, tinggal tulang sama kulit aja. Diajak bicara, dia nggak bisa. Kalau sebelumnya bisa. Iya, tapi sebelumnya bisa. Kalau yang 2 hari itu nggak bisa. Kalau yang 2 hari udah dikunci. Oh, yang 2 hari udah dikunci. Kalau untuk makan itu masih bisa normal. Yang 2 hari enggak. Oh, yang 2 hari enggak. Berarti sebelumnya makan normal, aktivitas masih normal. Iya. Oke. Luar biasa ya. Ada ya ternyata ya. Seperti maaf itu. Jadi cerita banyak. Jadi benar-benar ada ya kejadian seperti itu, maksudnya gitu. Ada.
Ada ya beneran ya. Ada. Saya Jadi yakin bukan, karena saya mengalami sendiri. Ada. iya, maksudnya bukan hanya sekedar apa namanya bualan, itu benar-benar terjadi dan dirasakan sama mbaknya itu kan. Khususnya kakaknya kan, Iya. mbak melihat dengan mata sendiri kan Iya, gitu, melihat dengan mata kepala sendiri. dengan Ini ikhtiar yang bukan hanya mitos, bukan hanya cerita, bukan ini. Ini kejadian real nyata. sudah ada lagi mungkin. Udah, makasih. Mungkin sebelum saya pamit, ada closing buat penonton saya khususnya, nanti kan saya upload di konten saya. Pesannya gitu. Ya, pesan Ya. untuk orang yang menontonnya bagaimana? Mungkin Mbak mau menyampaikan sesuatu gitu apa? Pesannya yang ini aja, jaga hati, jaga ucapan, karena ucapan itu lebih tajam daripada pisau. Dan berbuatlah baik sebelum ajal menjemput kita, itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Ai Hayati sudah Ya, sharing di sama-sama. sini, dan Mbaknya mungkin bisa nanti cek di konten saya. Kalau sudah selesai editingnya, insya Allah akan saya upload, Mbaknya bisa nonton di sana. Iya, Insya Allah. makasih. Makasih. Ya. Dan semoga cerita yang Mbak sampaikan bisa menjadi inspirasi, mungkin bisa menjadi hidayah bagi orang lain, karena ceritanya yang benar Mbak rasakan dan bukan dibuat-buat seperti itu. Bukan, ini demi Allah, ini real, nyata kehidupan sehari-hari saya. Oke, terima kasih Mbak Ai Hayati. Kita mungkin akan ketemu lagi punya cerita-cerita yang lain. Iya, follow aku ya. Udah, aku follow ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.